tolong untuk saudara Yasser dan saudara Faisal kita menyediakan kursi ya. Bisa hadir, Bisa hadir ya. datang guys. Untuk menjelaskan sebenarnya mana yang benar-benar disahkan dan bawa bukti-buktinya ya kalau bisa ya. Keputusannya dari Bawaslu gini, kalau misalkan dari salah satu KPM ini udah ada yang daftar gitu kan, saya udah ada yang daftar, udah kalau gitu kita ikutnya ke mereka aja. Tapi kalau misalkan dibubarkan dua-duanya, Pemira ini nggak jalan-jalan gitu. Kalau misalkan buat ngekat pergerakan Yasser, ya satu, ya pertama cabut SK-nya gitu. Karena mungkin banyak juga nih calon-calon yang mau daftar tapi nggak tahu betul. Mereka bingung. Udah nunggu udah bikin CV. Udah siap-siap dia kan. Lama banget, belum kelar. Iya, Bawaslu kerjanya apa sih? Itu kan dualisme ini kan harusnya ditanggepin gitu. Yo, balik lagi ke Cindo. Ceritain dong. Oke. Guys, kita balik lagi nih hari ini sama Kak Puput. Kak Puput ya? Putri. Kak Putri. Kak Putri dari mana Kak Putri? Dari tadi di sini dari rumah. Aduh, maksudnya dari fakultas mana? Nama lengkap kakak siapa nih? Capek banget gue pengen Oke. di kampung. Iya, gitu sih. Oke, perkenalan diri berarti ya. Iya, dulu nih. Perkenalkan, nama gue Putri Nur Latifah, semester 6 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang. Oke, jadi dari anak hukum. Yoi. Nah, Kak Putri di sini sebagai apa sih sebenarnya? Gue sebagai Ketua Bawaslu UMT, Bawaslu itu apa sih? Badan Kak? Pengawas Pemilu. Badan Pengawas Pemilu. Enggak sih, sebenarnya harusnya Badan Pengawas Pemira ya. Iya benar. Dengar-dengar Kak Puput nih dulunya eksekutif ya? Iya benar. Kenapa sih Kak memutuskan pengen jadi Bawaslu? Oke, kalau misalkan memutuskan untuk pengen jadi Bawaslu, sebenarnya awalnya tertarik Bawaslu itu dari awal, tapi bukan Bawaslu kampus ya, tapi Bawaslu negara gitu kan. Karena menurut Putri Bawaslu tuh kayak sampai ke MK tuh keren aja gitu. Iya sih. Iya kan, soalnya beritanya kemarin kan sampai ke MK gitu kan, soal pemutusan presiden dan wali kota waktu itu. Nah, kalau misalkan pengen jadi Bawaslu ya pengen memeriahkan Pemira gitu. Pengen tahu nih Pemira kampus gimana, soalnya udah 2 tahun kan dari Pemira gitu kan. Pemira tuh gimana sih? Pengen ikut nyoblos gitu. Tapi daripada istilah jadi cuma jadi peserta, pengen jadi bagiannya nih, pengen jadi istilah jadi lembaganya gitu kan. Betul. Tapi nggak ngira kalau ternyata daftarnya jadi ketua. Karena kalau untuk jadi Bawaslu sih punya tantangan ya. Iya. Karena ini kan pertanggungjawaban untuk mengawasi ya. Karena kan fungsi Bawaslu kan juga pencegahan, terus mengawasi, terus habis itu menangani pelanggaran dari Pemira itu tersendiri gitu. Oke. Untuk Bawaslu sendiri sekarang anggotanya ada berapa nih Kak Put? Kalau sebenarnya BPH itu ada 3, ditambah anggota sekarang 13. BPH-nya berapa? BPH-nya? BPH 3. Oh, BPH 3. Ketua, Setari, sama bendahara. Oke. Terus habis itu anggotanya itu ada 13. Awalnya 14, tapi satunya keluar. Kalau di anggota itu ada bagi-bagiannya lagi nggak sih? Ada. Berarti anggotanya itu sebenarnya 10 dan BPH-nya 3. Jadi Enggak, ada itu 17. Oh, yang 17. 17. Tapi kan tadi tanyain anggotanya kan, anggotanya ya sebenarnya 14 gitu. Cuman satu udah keluar karena mengundurkan diri karena nggak bisa menyesuaikan waktunya katanya. Jadi katanya takutnya mempengaruhi kinerja Bawaslu. Gitu. Sebenarnya di Bawaslu ada 4 divisi. Yaitu pertama tuh ada divisi pencegahan dan penanganan pelanggaran, divisi pengawas, terus divisi penyelesaian sengketa, divisi hukum. Biasanya tuh orang bingung sama divisi hukum. Divisi hukum tuh apa sih? Oh, divisi hukum itu tuh biasanya kerjanya tuh bikin peraturan Bawaslu itu dibuat oleh divisi hukum. Nah, yang kedua biasanya tuh setiap nanti ada laporan penanganan pelanggaran atau ada terduga pelanggaran, dikaji dulu sama divisi hukum, bener nggak nih sesuai dengan Perbawaslu gitu. Jadi udah ada peraturannya. Udah ada gitu. Kalau untuk pengawasan sih ya mengawasi setiap jalan Pemira dari pendaftaran, terus kampanye, terus habis itu pengawasan hari tenang sampai Pemira itu berlangsung. Kalau untuk penanganan pelanggaran dan pencegahan, biasanya kalau pencegahan tuh sosialisasi kayak kemarin gitu kan. Terus kayak misalkan kita bikin video tapi video belum jadi gitu kan. Nah, terus kalau untuk penanganan pelanggaran itu kayak misalkan pelaporan nih, ada 2. Yang pertama
itu dilaporkan oleh mahasiswa biasa. Misalkan nih dari kalian lapor, nah itu nanti ada linknya, kayak misalkan nama, terus terduga pelanggaran itu siapa, apa pelanggarannya, kronologinya segala macem gitu kan, sama ada bukti, jadi harus ada bukti. Nah kalau yang kedua itu adalah pelaporan dari pengawas. Jadi misalkan nih saat mengawasi pendaftaran, terus ada verifikasi dokumen, ternyata dokumennya ada kurang nih, tapi sama KPWM-nya dilanjutin, nah itu nggak boleh, itu harus ditindaklanjuti. Nah pengawas itu lanjutnya adalah melaporkan bahwa ada terduga pelanggaran oleh KPWM. Nah itu bisa dilaporkan, nanti dilanjutin ke DPM. Nah terus kalau untuk penyelesaian sengketa itu biasanya nanti setelah pemira itu kan ada tuh penyelesaian sengketa, misalkan dari dua calon. Nah dua calon ini misalkan satu calon ditetapkan bahwa perhitungan suaranya dimenangkan oleh paslon 1. Nah paslon 2 menggugat gitu kan, tidak setuju gitu. Nah itu diajukannya sengketanya ke Bawaslu, nanti dilaporkan ke KPW, nanti baru diselesaikan. Jadi terstruktur gitu ya. Iya. Ini yang menarik nih, kan sebenarnya dari Bawaslu sendiri kan ada 13 ya untuk anggotanya, dan untuk BPH-nya ada 13 dan 16 orang. Dan isunya yang terbaru adalah ada dualisme di sini. Ada yang pihak A, ada yang pihak B. Nah, dari Bawaslu sendiri sikapnya seperti apa sih setelah mengetahui ada 2 KPWM ini? Pertama dari Bawaslu semuanya itu bingung. Bingung. Sebenarnya pertama yang kita tanyakan itu cuma satu ke DPM. DPM ini gimana sih? Kok bisa ada 2 gitu kan? Kita sebenarnya kita nggak lebih menanyakan ke KPWM ya, sebenarnya awalnya menanyakan kepada DPM karena DPM yang mengeluarkan SK kan. Jadi kita tanya ke DPM menjelaskan ternyata kayak gini. Akhirnya pada awalnya kita lanjutin ke Faisal aja gitu. Nah ya udah kita lanjutin ke Faisal, tapi ternyata kok yang ini juga lanjut gitu. Nah banyak banget istilahnya dari kita nih, dari staff itu diskusi, harus banget gak sih kita awasi dua-duanya, karena kalau nggak diawasin dua-duanya takutnya nanti jadi isu lagi gitu kan. Kok cuma diawasin satu, ini kan jalan dua-duanya, takutnya nanti ternyata yang ini jalan gak diawasi, ada pelanggaran gak diawasi gitu kan. Nah kita juga bingung dong, kita mau nanya siapa gitu kan. Misalnya kan ya di Bawaslu nggak ada senior atau gimana kan. Kita coba ngadain BIMTEK waktu itu, bimbingan teknis Bawaslu, dihadiri oleh ketua Bawaslu Kota Tangerang waktu itu sebagai materi. Kita di situ belajar dari Bawaslu tuh apa segala macam gitu ya. Nah terus kita nanya, Pak kalau misalkan nanti ada terjadi seperti ini gimana? Terus kalau misalkan kan ada yang sering nanya, Bawaslu kerjanya apa sih? Itu kan dualisme ini kan harusnya ditanggepin. Nah terus habis itu nggak bisa, masalahnya ini bukan ranahnya atau wewenang kami gitu kan. Misalnya wewenang kami itu ada di jalannya pemira, nah ini wewenangnya di DPM gitu. Jadi kalau misalkan ditanya tanggapannya apa, tanggapan kami menunggu klarifikasi atau istilahnya konfirmasi dari DPM aja. Tapi kalau misalkan DPM bilang ya udah lanjut aja ke Faisal, sedangkan dari pihak yang satunya lagi tetap menjalankan pemiranya kayak pendaftaran lah, sampai saat ini kan tetap dilanjut aja terus tuh, perpanjangan. Kita cuma melaporkan, kita menerima laporan ini dari dua-duanya. Dari dua-duanya itu aktif. Yang ini kita buka stem, kita pendaftaran diulang, kita pendaftaran diulang. Jadi, ini gimana lanjutnya gitu kan? Jadi kita sebenarnya bingung gitu. Tapi kalau misalkan ditanya kita mau ngarahnya kemana, ya kita juga nggak bisa jawab karena sebenarnya itu pihak DPM yang harus klarifikasi, dan sebenarnya harusnya bukan dari kitanya lagi, tapi DPM, MPM, dan kampus harusnya menyelesaikan sebenarnya permasalahan itu seperti apa. Karena kan ya kampus juga sebenarnya kalau misalkan dibilang nggak punya wewenang atau nggak punya ranah ke pemira, sebenarnya nggak juga, karena kan uang yang dikeluarkan pemira itu dari kampus dananya. Jadi kampus tetap harus mengetahui ya kan? Iya harus dong, kan sebenarnya fungsinya ada presiden mahasiswa ya karena ada kampus gitu. Kalau nggak ada kampus, kalau nggak ada presma, ngapain ada kampus gitu misalnya gitu kan? Karena mempengaruhi akreditasi misalnya. Nah, gini, kan kalau teman-teman belum tahu masalah isu KPWM ini, teman-teman bisa lihat langsung di bio-nya Jurnal Kampus. Nah, di situ kita ngebahas soal DPM, jadi tentang menyikapi dari ada dua KPWM ini. Nah, si DPM sih bilang di situ bahwasannya
DPM sudah menetapkan nih satu orang, yaitu si saudara Faisal yang sudah disahkan menurut si DPM. Tapi kan di sini Bawaslu bilangnya mengawasi 2 orang kata si DPM. Nah, jadi kenapa nggak ya fokusnya ke si Faisal aja gitu loh? Kenapa berarti sebenarnya gini, yang mau ngekat SK-nya si Yaser ini gimana cara ngekatnya? Kalau misalkan buat ngekat pergerakan Yaser, ya satu, ya pertama cabut SK-nya gitu. Tapi kan dari DPM nggak mau, bisa bukan nggak mau sih, lebih kayak gimana ya? Takut nantinya dibilang oh DPM itu berarti menyetujui pengeluaran SK oleh kepada Yaser gitu kan. Nah, sedangkan DPM tidak mengakui kalau dia mengeluarkan SK kepada Yaser. Kalau gue sih sebenarnya setuju dia tidak mau misalkan mencabut SK, cuman ya itu cuma satu sebenarnya. Tapi kalau misalkan ditanya ada jalan keluar yang lain apa? Ya bubarkan aja dua-duanya. Kalau dibubarin dua-duanya gimana tuh Kak? Makin mundur aja. Kalau misalkan dibubarkan dua-duanya, yang pertama bukan cuma KPU tapi Bawaslu juga berdampak. Bawaslu juga dibubarin. Iya, dibubarin juga lah harusnya. Kan karena dibarengin juga kan penetapannya. Tapi kalau misalkan dibubarkan dua-duanya, Pemira ini nggak jalan-jalan gitu. Iya, betul. Kalau misalkan ya berarti harus selesaikan dulu nih problemnya sebenarnya apa gitu kan. Dari pihak DPM, MPM, KPUM 1, 2, terus habis itu sama pihak kampus coba diobrolin gimana jalan keluarnya gitu kan. Cuman ya sampai saat ini belum ada kepastian. Dulu pas lagi waktu itu ngobrol tuh ada gua, Kak Filza, Faisal, terus ada staris gua, Rina, sama satu lagi anggota gua itu Liza, itu nemuin DPM si Firza. Dia bilang katanya kemarin udah nemuin si Yaser pas lagi sosialisasi. Nah, jalan keluarnya ya udah temuin gua kata Yaser kan gitu. Nah, ternyata nggak ada kepastian, setelah itu udah nggak ada kepastian. Nah, kata si Filza katanya MPM mau ngadain mubes. Nah, itu belum. Nah, akhirnya gini, inisiatif gue nemuin MPM itu nemuin ke si Alif, waktu itu kan masih jadi ketua kan. Nah, gue nemuin Alif, kata gini, Bang, emang benar mau ngadain mubes, kapan coba dilaksanakan secepatnya gitu kan. Terus abis itu dia bilang, iya Bu, cuman gue harus ada pertimbangan, karena kan kalau misalkan mubes itu cuma membulatkan suara mahasiswa, bukan membulatkan suara kampus gitu kan. Kalau kata gue sih ya kalau misalkan mubesnya tuh ya ajak kampus juga, ajak kampus juga untuk berunding. Kalau kata gue sih bukan mubes, jadi dialog mahasiswa gitu, atau dialog umum atau gimana gitu kan. Intinya di sana berargumen gitu kan. Ya kalau dari gue nggak bisa nggak bisa bertindak nih gitu kan. Istilahnya nggak bisa ngasih kepastian bahwa Bawaslu ini arah kemana gitu kan, ya karena kita di bawah naungannya DPM gitu. Walaupun istilahnya di Undang-Undang Pemira, setiap lembaga yang udah dikeluarkan oleh DPM itu sudah mempunyai istilahnya kewenangan sendiri. Tapi yang kita nggak bisa sembarangan, karena kan istilahnya ini berdampak untuk kampus juga, untuk mahasiswa juga gitu. Kalau misalkan kita jalan sendiri nih, Bawaslu ya mau jalan gimana sendiri gitu kan. Kan yang Pemira ini jalannya oleh KPUM, Bawaslu mengikuti, makanya setiap timeline yang dikeluarkan oleh KPUM itu diikuti oleh Bawaslu, diketahui oleh Bawaslu gitu. Oke, jadi sebenarnya gini, yang memutuskan untuk KPUM ini permasalahan selesai itu dari DPM ya. Berarti si Bawaslu ini sebenarnya tugasnya nih itu hanya mengontrol. Jadi segala keputusan Yaser mau dikat atau enggak itu dari DPM ya, berarti ya. Benar. Oke, berarti bukan salah Bawaslu. Jadi Bawaslu tuh nggak ada berpihak kemana-mana kan? Enggak. Cuman kayak tinggal ikutin aja nih sikap KPUM yang sah yang mana. Oke, sikap yang diambil nih dari Bawaslu terhadap 2 KPUM ini, kenapa nggak fokusnya aja gitu? Udahlah. Kita fokus berunding sama DPM nih dari Bawaslu, kayaknya sih ini udah makin liar nih antara 2 KPUM ini. Kenapa nggak dari Bawaslu diskusi sama DPM untuk biar fix satu aja. Sebenarnya itu keputusan diri gue sih, belum sebenarnya kita tuh besok mau rapat. Jadi keputusannya dari Bawaslu gini, kalau misalkan dari salah satu
salah satu KPM ini udah ada yang daftar gitu kan, saya udah ada yang daftar, udah kalau gitu kita ikutnya ke mereka aja. Berarti Oh. KPU kan belum daftar. Belum ada yang daftar calon sendiri. Belum. Jadi sampai saat ini Bawaslu belum ada yang menerima nama, karena sebenarnya kalau misalnya nanti ada yang daftar, misalkan KPWM itu harus dilaporkan ke Bawaslu, karena Bawaslu harus melihat siapa yang mengambil formulir, siapa yang mengirim berkas, itu harus benar-benar lihat tuh, harus real Dicek gitu. gitu. Misalnya kan ada juga tuh nanti verifikasi dokumen atau verifikasi misalnya verifikasi berkas lah gitu. Nah itu harus dilaporkan. Sampai saat ini Bawaslu tidak pernah menerima telepon atau WA bahwa KPWM dari duanya itu menerima menerima bahwa Ada ada yang pendaftaran calon gitu, atau ada yang mengambil formulir, itu nggak ada. Sebentar. Berarti saat KPWM ini sudah disahkan DPM, seharusnya melapor lagi Iya. ke Bawaslu seharusnya. Tapi keduanya belum ada yang mendaftarkan diri. Wah, jadi Jadi simpang masih siur sepi. gini. Ya wajar sih kalau kenapa isu ini semakin panas ya. Sebenarnya bingung juga mungkin Iya. ya calon-calon Iya. presma kita mau daftarnya kemana. Nah, nanti kalau semuanya nyalonin kedua-duanya ada 2 presman. Wow. Terus nanti Bawaslunya jadi ada 2 juga nggak tuh? Kalau misalnya KPM dua-duanya ada yang daftar. Ya kalau bisa kan guyonannya ya udah bikin aja 2 gitu kan. Iya. Jadi biar ada yang mengawasi gitu kan. Jadi ada double ya. Iya, jadi biar agak pusing nih gue gitu kan, ada 2 gitu. Lu ngurusin ono, gue ngurusin yang ini deh gitu kan. Yo, bagi job Berarti desk. Iya. Bawaslu dibagi lagi jadi 16, jadi 8 ya. Bagi Dua kalah 2. Jadi nanti goreng lagi kan. Waduh, jadi gorengan nih kalau ada 2 Jadi garing tuh. Nah, ini kita ada sedikit info sih sebenarnya. Jadi, waktu podcast kita sebelumnya, kita sudah mengundang saudara Yaser dan saudara Faisal untuk duduk di kursi ini, kita untuk diskusi dan untuk menjelaskan tentang validasi sebenarnya isu ini kenapa gitu. Oke. Kenapa sampai banyak banget mempertanyakan. Tapi kita sudah mengundang kedua belah pihak antara si Faisal dan si Yaser, nggak ada yang datang satupun. Kita di-ghosting. Gitu. Kita di Kasian ghosting. banget. Lemes banget Besti. Iya. Nah itu dia. Makanya nih kita pengen tolong untuk saudara Yaser dan saudara Faisal, kita menyediakan kursi ya. Bisa hadir. Bisa hadir, ya. Datang guys. Datang guys. Untuk menjelaskan sebenarnya mana yang benar-benar disahkan dan bawa bukti-buktinya ya kalau bisa ya. Gitu. Biar cepet jalan nih, biar Bawaslu ada kerjanya nih. Iya. Ya, Karena kita dianggap tidak bekerja. Nah, Ya. pasien ini dia nganggur nih, rebahan di Oh, rumah. nganggur nih di rumah. Iya. Biar yang daftar yang kan, aduh. Oke, nah ada lagi. Bawaslu mengakui sahnya saat ini. Bawaslu sebenarnya menganggap dua-duanya berarti disahkan ya. Terus ini kan isu panas nih, panas banget. Bagaimana Bawaslu meredakan isu-isu ini? Sebenarnya dari Bawaslu sih sempat rame kan ya, kayak di grup. Ya. Put, ini lagi ada isu ini nih, KPM dualisme gitu. Gimana? Terus bilang, ya nanti kita konfirmasi aja ya ke DPM ya. Dia tunggu Sabar ya DPM. guys, gitu ya. Terus kayak kemarin kita istilahnya ada isu, kenapa sih terbuka untuk umum tapi terbatas? Iya. Terus gue bilang soalnya COVID. Iya, iya. COVID. Dan pas banget pas sosialisasi itu dulu orang staff dari kampus itu kena Omicron. Oh, Itu samping iya. BTSI kan ada tuh BTSI yang Iya. internasional apa. Itu pas banget di situ ada 2 orang. Dan sebenarnya kita rada-rada ngeri sedep Panik ya, takut panik gitu. juga. Karena itu Panik masalah parah. itu gelombang 2 ya, gelombangnya Iya. Delta kalau nggak salah. Itu Pak Omicron gitu. Delta Oh, kayaknya. Kalau yang waktu yang kemarin kan Sosialisasi. kan, kalau nggak salah itu Delta gitu. Terus udah gitu langsung dapat teguran dari Pak Amirullah. Katanya ini nanti WFH sampai jam 2 ya gitu. Nah, Humas ngasih tahu Putri nanti sampai jam 2 ya. Terus kita mulai jam 2. Gimana sampai jam 2? Namanya baru mulai langsung pulang. Akhirnya kita udah pas sampai jam 4 aja. Bapak tahu kan mahasiswa UMT gimana telatnya gitu kan. Ngaretnya. Akhirnya gitu. Terus akhirnya yaudah sampai jam 3. Itu mulai jam setengah 3 tuh. Kan ngaretnya. Terus lah kita mulai aja gitu ya. Kita mulai aja nih, bodo amat sampai dikit gitu ya. Kita mulai, jadi orang tuh pas masuk tuh kita lagi sosialisasi lagi ngomong gitu kan. Akhirnya pas kita mulai selesai jam 3 gitu. Kayak bentar banget ternyata sosialisasi gitu. Bilangnya itu kayak tergesa-gesa infonya gitu. Sebenarnya memang sudah dibatasi Iya, jamnya, udah ya. dibatasi. Oh. Jadi saya kan dari awal nanti Putri tolong batasi ya, soalnya ini kan Aula Jenderal Sudirman gitu ya. Jadi takutnya nanti ada yang update atau segala macam. Jadi takutnya nanti di post kemana gitu kan. Oh ya udah, nanti Putri coba nanti tolong dibatasi aja gitu. Bilanglah ke
yang bikin flyer tuh ada si Nadia bikin flyer bilang kok dibatasi aja tapi buktinya KTM. Sebenarnya tuh formalitas aja sih sebenarnya. Kayak formalitas cuman banyak ya KTM ya udah kan itu bukti tanda lu mahasiswa SMP gitu ya, loh. validasi aja kan Sebenarnya. Iya. Tapi ternyata jadi gorengan-gorengan tuh kayak terus sikap Bawaslu bodo amat lah gitu. Ya bodo amat lah pasti gitu. Emang setiap pergerakan kita pasti pasti dilihat Iya. media, pasti dilihat mahasiswa, pasti dikritik mahasiswa ya. Menurut Itu kita pasti. ya pasti terima aja kritikannya mau apa kayak gitu lah. Oke. Yang penting kita istilahnya dengan kritikan itu bisa lebih baik gitu kan. Itu aja sih. Jadi Bawaslu tuh terima kritikan banget ya. Nggak tertutup. Kayak kemarin kan sosialisasi soal pasal 54 tuh tentang kenapa penetapan KPUM yang dipermasalahkan itu kan bisa digugat. Nah itu kan ke MPM. Nah sedangkan MPM itu nggak ada nggak ada wewenang di Pemira gitu kan. Nah bingung dong kita iya ya gimana ya terus mikir duh habis ini kajian lagi deh gitu kan. Padahal peraturan Bawaslu itu dikaji sampai 4 hari sama kita karena emang bener-bener harus sesuaiin sama undang-undang Pemira, Kabus Okma dan negara gitu kan istilahnya. Tapi ternyata ya udah deh kalau gitu coba dicek lagi gitu kan dikaji lagi. Ada kita nunggu kita libur dulu seminggu itu semua staf ngedrop. Sakit semua itu kita ini kena virus karena gak sih? karena 4 hari ya. Jadi sebelum satu hari sebelum sosialisasi itu kita bimtek dulu, bimtek 1 hari libur baru kita sosialisasi. Itu capek banget kan? Ya, pasti. Karena mempersiapkan ruangan segala macam itu juga agak ribet juga. Jadi pas lagi kita ngedrop, akhirnya kita ngobrol lagi pasal 54 ini mau diubahnya gimana. Terus kita nanya juga ke Pak Agus tuh ketua Bawaslu Kota Tangerang, baiknya gimana. Terus habis itu misalnya kita jadinya terbuka karena bimtek itu tuh jadi sering kontek-kontekan, sering nanya-nanya gitu Bawaslu harus kayak gimana. Katanya ya udah kalau gitu dialihkan aja ke Bawaslu. Terus habis itu kita bingung dong mau nanya nih ini bisa nggak sih di MPM aja, maksudnya jangan Bawaslu lagi gitu kan. Iya. Karena penetapan ini enggaknya Jadi soalnya kalau di negara itu kalau misalnya ada perselisihan itu harusnya dialihkan ke MK, sedangkan kita nggak ada MK, nggak ada istilahnya nggak ada Mahkamah Mahasiswa gitu. Adanya sekarang lembaga tertinggi itu lembaga MPM. Karena kalau kita ngikutin Universitas Muhammadiyah yang lain itu dialihkannya ke presiden mahasiswa. Nah, kita nggak ada presiden mahasiswa kan? Belum ada. Baru mau dibikin. Baru mau dijalanin. Nah, akhirnya ya udah kita nanya MPM gimana, ternyata MPM SK-nya habis dibilang Februari. Nah, berarti kalau misalkan Pemiranya setelah bulan Februari berarti kita nggak bisa dong penetapannya. Ada permasalahan penetapan ini kita alihkan ke MPM karena SK-nya udah habis. Ya udah kalau itu kita alihkan ke Bawaslu dengan berat hati gitu. Berarti selama setahun belum terrealisasikan. Iya. Lama banget. Lanjut nih Kak Putri, untuk Oke. pertanyaan yang ketiga. Sebagai Bawaslu, apa yang akan Anda lakukan terkait isu KPU ini agar para mahasiswa tahu Yang mana benar. yang benar, mana yang salah? Kalau misalkan ditanya seperti itu sebenarnya agak bingung juga sih. Yes. Karena yang pertama kita nggak bisa bilang yang bener nanti yang ini, yang bener itu yang ini gitu ya, atau bener yang itu yang bener itu gitu kan. Nggak bisa karena pandangan mahasiswa sekarang kayak mahasiswa udah pinter-pinter lah itu gitu kan. Iya. Dengan menanggapi hal tersebut harusnya misalkan nih yang bener itu KPM yang ini loh gitu kan misalkan. Kenapa? Karena ini kayak gini. Terus habis itu ada yang bilang, ih KPM yang bener tuh yang ini gitu ya. Tapi gara-gara gini. Nah coba nih istilahnya bukti atau misalkan dari 3 lembaga DPM 2 KPM ini coba diobrolin makanya kenapa gitu kan. Istilahnya kalau misalkan mahasiswa hanya kayak melihat dari satu gitu, dari satu arah aja gitu. Kalau Bawaslu kan merasakan 2 penetapan. Iya. Ya kan? Iya. Pertama penetapan 1 tuh yang Bang Yasser, yang pertama Bang Yasser kan. penetapan Iya. Faisal gitu kayak merasakan. Jadi kita juga sebenarnya ditanya ya bingung sih. Pokoknya kayak Bawaslu ya. Kayak ini kita sebenarnya 2 kali penetapan tapi gimana gitu kan. Karena penetapan yang pertama kita udah ditetapkan dan penetapan kedua itu ditetapkan. Jadi kita punya 2 SK apa gimana Iya. gitu kan. Kan bingung gitu. Oke, jadi ya berarti emang DPM sih. Iya. Berarti memang memutuskan karena Bawaslu ini eksekutor ya. Ya kan lembaga yang dikeluarkan oleh DPR.
Jadi kita tinggal tunggu dari DPM nih mau yang mana yang disahkan. Habis itu baru Bawaslu ada kerjanya buat pengawasan selanjutnya. Iya, benar. Cepet-cepet ya, soalnya udah masuk kuliah. Iya. Saya udah mau magang. tahun gitu. udah kelar-kelar. Saya udah mau magang gitu. Iya. Oh, gitu. Oh, Kak, semester 6 udah mau magang ya? Iya. Semangat. Sama semester 6 kita berarti. Iya, tapi udah mau magang belum? Iya, udah mau magang. Magang kan. Lagi nyari-nyari. Soalnya takutnya nanti pas lagi magang terus Nah, itu takutnya berarti kepegang. konsennya jadinya Iya. pecah. Soalnya dari sebelumnya nih ikut yang organisasi dulu eksekutif itu udah diomongin sama orang tua. Kamu tuh jangan terlalu ikutin organisasi gitu ya. Kuliah kamu aja gitu ya. Benerin. Ya hasilnya kayak ya udah nih, kita kalau nilai aku bagus nih, aku lanjut tetap ya. Jadi setiap mau UAS tuh selalu ngasih tuh nilai aku bagus, aku bilang aku bisa Ada jalan. laporannya. Iya, Iya. ada itu setiap chat tuh langsung kayak laporan nilai gitu organisasi. Terus aku bisa tuh ikut organisasi nilai aku bagus gitu kan kayak gitu. Jadi kalau misalkan, tapi kan sekarang bukan cuma kuliahnya aja, tapi kan nanti mungkin ada magang. Betul semester 6. Udah mikir nih, kan sekarang semester 6 tuh udah disuruh mikir judul skripsi apa. Iya, bisa juga gitu bisa. Udah mengarah kemana, hukum kan banyak banget ya kan, gak pidana perdata doang, ada HTN, ada segala macem gitu kan. Banyak ya kebelah-belah Iya, pikiran jadi itu. bingung. Ya Kalau bisa Allah. cepet-cepet disusun semuanya disahkan. Biar maksudnya biar cepet gitu. Kalau bisa sih pakai tunda semester 7, cuman teman-teman yang lain, kelas yang lain pada mau magang sekarang. Bukannya kelas semester 7 kita bentrok lagi ya Sama KKN. sama KKN. Iya, bener banget. Iya. Jadi setelah KKN baru magang, terus baru nyusun skripsi kan Berarti kalau ditunda semester depan berarti KKN iya, Magang iya, organisasi iya, ditambah kerja. Duh, laporan nilainya gimana itu? Sebenarnya tuh semester 6 ini tuh disuruh udah out dari organisasi. Jadi udah nggak Oh, mau. sama mama itu. Iya, disuruh. Sebenarnya dari dua orang tuh dari nyokap bokap udah disuruh kayak gitu. Udah dari semester 6 kamu nih udah out. Terus gini, kamu ngapain sih organisasi kan mau bilang semester 6 udah nggak ini. Masalahnya pemilihannya belum jalan. Belum mulai. Ada tanggung jawab. Iya, gitu. Masih punya tanggung Iya, jawab gitu. betul. Kan sering diomelin kan, karena kan banyak banget mahasiswa yang sekarang udah masih kerja gitu kan. Iya. Apalagi di Bawaslu banyak banget yang kerja gitu Oh kan. iya. Nggak, berapa persen? Anggotanya rata-rata kerja. Kalau di rata-rata kerja tuh 80, 70. 60%. Oh. Dan sisanya sibuk yang lain, misalkan punya kegiatan yang lain gitu kan. Ya, walaupun yang sekarang nih dateng kan, istilahnya mereka lagi nggak ada kegiatan gitu kan. Yang lain mungkin ada kegiatan, karena banyak yang kerjanya tuh sampai hari Sabtu. Jadi kalau misalkan rapat nih, kadang kita sampai nunggu malam dulu gitu. Nunggu yang kerja pulang dulu. Emang berarti Iya. rapatnya setiap hari Sabtu. Enggak juga sih, sekarang kita nyarinya hari Minggu, kalau enggak tanggal merah. Oh, biar ada jadwal kosong semua Iya. yang hadir. Karena yang rata-rata untuk di organisasi itu yang susahnya sih itu sih. Jadwalin rapat. Iya, kalau Iya, kita jadwalin sambil rapat. kerja. Karena untuk kumpul itu kan minimal ya 50% per satu lah ya. Belum ngerasain kan, misalkan nih kita redaksi dari hari Senin, rapatnya hari Jumat. Oh, iya. Yang datang 4 orang doang. Waduh. 4 Tapi- orang dulu. Tapi pada izin nggak? Diskusi dulu mah. Iya, bukan rapat itu. Ngobrol aja ya. Iya, jadi kayak kok ini gini ya rapatnya. Terus kita ngobrol doang. Ya udah nanti rapat selanjutnya kita ngomongin ini aja gitu. Nanti pas Nanti lagi ada lagi. di grup marah-marah. Jadi kita gini doang gitu kan. Ya put maaf gitu ya. Ada acara ini, ya Allah, acara Tiba-tiba kok dadakan gitu ya. Suka nyebelin aja gitu. Rata-rata yang paling ngeselin itu kalau kumpul itu Iya. ini ya apa namanya suka Dadakan. maaf dadakan dia ya maafnya nggak bisa kumpul ada Ada acara acara dadakan itu. Padahal redaksinya Bete udah banget dari sih. lama ya kan? Iya gitu. Kayak- Sampai Bawaslu tuh ngadain link absen. Jadi jadi kalau misalkan 2-3 kali nggak rapat, hadir. dikasih surat teguran. Iya. Itu yang keluar itu dua kali surat teguran. Oh. Jadi akhirnya memutuskan untuk keluar karena nggak enak pada. Daripada dikeluarkan secara tidak Kita udah keluar sendiri. Karena emang susah sih untuk Karena kita ada peraturan pedoman gitu, pedoman Bawaslu. lanjut nih strategi Bawaslu agar pemirsa ini berjalan dengan jujur dan adil gimana? Kalau misalkan dia bilang tadi itu jujur, adil, terus saya itu kalau dari kita sebenarnya dari mahasiswa lagi, mahasiswanya semoga nantinya pas pemira berlangsung nih lebih terbuka, misalkan ada pelanggaran nih langsung laporkan, ada pelanggaran laporkan, karena ada batas waktu pelaporan di Bawaslu. Jadi misalkan udah lewat dari 3 hari itu nggak bisa gitu. Jadi misalkan Ada ngeliat nih, masukan hari ini. ngeliat hari ini nih, tapi laporannya 3 hari kemudian.
Nah itu nggak bisa karena kayak saya udah kadaluarsa gitu. Oke, jadi ya sebenarnya yang bisa mengawasi mahasiswa lain pun juga punya hak juga. Punya hak juga, makanya Gitu. kita buat link. Buat Buat link. link juga, Oke, gitu. jadi buat teman-teman nanti kalau memang ada kejanggalan atau pelanggaran Yes. dari beberapa kandidat bisa langsung laporkan Bawaslu maksimal Maksimal 3 3 hari. hari. Oke. Jadi buat mahasiswanya sendiri juga harus aktif nih. Aktif. Iya, iya. Sebenarnya yang lebih sering itu pas lagi hari tenang. Oh iya. Hari tenang tuh kalau di negara tuh biasanya kan hari tenang kan 7 hari. 7 hari. Nah biasanya pas lagi 7 hari tuh diem-diem kampanye, diem-diem ngasih ini kayak gitu. Oh, sebenarnya kalau hari tenang tuh benar-benar nggak boleh. Udah nggak boleh, bahkan poster aja tuh harus cabut-cabutin, kayak banner harus itu cabut-cabutin. hamil 7 sebelum pemilihan. Kalau di negara, tapi kalau di kita tuh 2 hari pas hari gitu. Oh, gitu. Itu sesuai KPM-nya, KPM yang menetapkan hari Oke, tenang. berarti untuk woro-woronya maksimal banget Hamin 2 sebelum pemilihan. Untuk acaranya sendiri kapan sih? Belum tahu, coba KPM tolong jelaskan ke saya Iya. karena saya juga butuh kerjaan gitu Iya. kan. Lebih cepat lebih baik karena kita Iya. kosong udah lama Ya banget saya mau ya. magang. Iya, saya juga. Kan mereka mau magang jadi kalau dipercepat. Tolong dipercepat ya gitu. Aduh. Berarti memang dari KPM untuk segera bertindak DPM sih DPM dulu DPM sih. dulu, Karena memang harus dipisahin. pisahkan dulu biar Iya. dari Biar kalian jelas yang mau di KPM. menyalonkan juga tahu lebih validnya. Oh, saya ke Faisal yang disahkan jadi ke Faisal gitu. Iya. Gitu. Itu. Jadi tolong ke DPM nih. Ya, tolong kakak dibantu. DPM dibantu disahkan. Iya. Terus kalau udah disahkan, tolong ya untuk KPM segera. Segera karena Karena Saya mungkin udah banyak juga nih calon-calon yang mau daftar tapi Ya, nggak tahu betul. KPM mana. Banyak yang bingung. udah nunggu-nunggu udah bikin CV. Udah siap-siap dia kan. Lama banget belum kelar-kelar. Iya kan. Karena mungkin ada kan karena setiap KPM itu beda-beda ya ini apa persyaratannya. Iya. Kan kita juga Oh iya, lihat kan. berarti KPM punya persyaratan sendiri. Banyak banget persyaratannya. Ada Apa aja, persyaratan apa aja? individu, Jelaskan, ada jelaskan. persyaratan apa istilahnya persyaratan gitu. Kalau persyaratan nggak hafal sih, cuma Dan besarnya kalau dari itu biasanya ada surat rekomendasi 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 dari dari apa lembaga kampus. Biasanya berapa ini rekomendasi? 2 Kalau- fakultas? nggak ingat sih, tapi kalau Faisal itu setiap ini ada 3 eksekutif, 3 eksekutif dan 4 himpunan. Oke. Kalau nggak salah itu dari ASIR itu 10 lembaga. Lebih banyak ya? Banyak ya. Iya, tapi nggak mau tahu 10 lembaga itu 10 lembaga mana gitu. Oh, belum Nggak dijelasin. Oh. Mungkin 10 lembaga internal dari himpunan semua boleh apa dari BEM kan BEM cuma 8 kan. Ya, mungkin tambah 2 gitu kan. Selain rekomendasi apa lagi persyaratannya? Biasanya tuh nanti ada surat SKCK. Oh, bikin surat SKCK juga. Iya tuh kayak mau kerja ya kan. Iya, iya. Surat keterangan baik gitu biasanya. Soalnya kan ya nggak mungkin dong kalian punya presma nggak baik gitu Iya, kan. track recordnya Oh, jangan cek ya. juga ya. Terus biasanya tuh paling dominan tuh ini ya IPK. Oh iya, IPK ada. IPK ada. Berapa tuh? Minimal. Gak tahu sih kalau IPK kalau dari Faisal 3,4, tapi kalau dari Yasser gak tahu. Ada yang tahu nggak? Tahu nggak sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang- 3. Oke, oke, Tiga. rata-rata Oh, tiga. oke, 3 ke Tiga atas lah ya, atas, 3 ke ya. atas lah kita ngomong atas. Karena kita mau punya pemimpin yang cerdas juga ya. Oh, iya. kan? Tentu loh. Harus. Kadang kalau menurut saya sih IPK sih nggak terlalu, Iya. cuma mungkin ada standar kali ya. Iya, mungkin. Iya, iya, oke. Sebenarnya pas dilihat IPK persyaratan IPK dari kampus lain itu 2,5. Oh iya, kok itu tinggi Kita banget. tinggi banget ya. Iya, mungkin mau cari yang bener-bener pinter apa gimana nggak, saya nggak ngerti. Nggak tahu deh. Oke, rekomendasi, terus SKCK, terus IPK, ada lagi nggak? Sebenarnya banyak sih, tapi nggak inget. Oh, Coba dibuka aja kan ada persyaratan Oh, iya, biasanya. iya, iya. Coba ya mau daftar tolong dicek aja tuh KPM yang mana yang mau daftar. Iya, berarti harus ngecek dua-duanya, KPUM si A dan KPUM B berarti. Nah, cek aja itu persyaratan Biar yang bisa mana. dipersiapin dari sekarang. Jadi nanti kalau udah disahin bisa langsung daftar. Benar. Jadi biar ada kerjanya gue. Yuk. Oke, supaya berarti pemilihan itu terjalan, berarti DPM tolong dikelarkan supaya Bawaslu bisa bertindak supaya isu-isu ini cepet kelar ya berarti. Iya. Dan Biar saya juga nggak kena goreng-goreng. Iya. Maksudnya Iya. kalau saya sih nggak ngapa-ngapa, tapi dari staff sih. iya. Suka laporan Putri ada ini, Putri ada ini. Banyak yang ngeluh. Banyak bukan kalau sih kayak laporan aja. Iya. Kayak suka ngakak aja gitu. Ngapain sih di-share ke sini gitu. Iya. Kayak jadi bahan lucuan aja gitu. Iya. Oh, kita dikritik guys gitu Iya, kan. padahal Ya udah sih, Bawaslu kan nggak belum apa-apa. ada kerjanya, masih nunggu dari kamu yang dulu kan, tapi udah dikritik duluan. Gampang ya. Nggak Oke. apa-apa. Dan jangan lupa untuk saudara Yasser, saudara Faisal masih ditunggu nanti Kehadirannya. kehadirannya di kursi ini supaya Kursi panas. isu ini Cepet kelar, kelar. ya Biar kan? kita semuanya bisa terstruktur. Betul.
Media udah bertindak guys. Iya, karena kita udah dapat masukan dari beberapa Oke. DM. Iya, benar-benar. Min, tolong dong Min, ini kita kapan untuk Prestika kosong udah lama nih. Iya, gitu. Sepi ya kan? Ya, udah lama di nih. sepi. Udah lama nggak ada Presma. Ya, oke Kak Putri, thank you buat hari ini meskipun hujan-hujanan. Udah dingin ya kan, naik motor. BSD lo, BSD kesini lumayan jauh. Lumayan lah ya. Dan Hampir mau nabrak orang tadi. Waduh, serius? Coba demi. Kan nggak tahu kacamata berembun. Oh, iya. Jadi nggak kelihatan. Saya lampu merah kan nggak tahu merah gitu. Iya. Ngebut tiba-tiba, depan ada orang. Gitu. Tapi nggak kenapa kan? pengorbanan banget sih itu. Parah. Demi Karena informasi. kasihan staff udah nungguin, yang lain juga udah nungguin Iya, kan. sih. Meskipun tadi juga sedikit ada goyangan dikit, ya, goyangan dikit, ya, gitu kan. Oke, sekali lagi Kak Putri, thank you buat teman-teman, terus patengin IG jurnal. Kita akan selalu update informasi-informasi yang menarik, yang pastinya yang valid langsung dari sumbernya, gitu. Jangan lupa subscribe, channelnya Jurnal Kampus. Follow juga Instagramnya. Iya, Buat biar- update-update-nya. Betul. Jangan lupa podcast yang kemarin juga ditonton Iya, dong, biar ditonton tahu. dulu. Ada sambungannya, jadi biar teman-teman tahu kenapa sih hari ini ke Bawaslu. Iya, Tolong kemarin tonton tuh ada dulu apa sih? DPR, gitu. Jadi supaya tahu nih apa yang Iya. kita bahas hari ini, gitu. Oke, sekali lagi thank you buat teman-teman yang udah nonton podcast ini. Jangan lupa terus pantengin, Iya. ikutin terus informasinya. Buat Kai mengundurkan diri dan Gue ya undur diri Dan- dan Dari Nurativa. ya, dadah. Bye.